Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bizzuhdi wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah PT Badak NGL yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan kehidupan kita sekalian atas berlimpahnya nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula sholawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jamaah PT Badak NGL yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan utama bagi kehidupan kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, bahkan bagi seluruh umat manusia. Setiap perilaku dan sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita pembelajaran yang sangat positif sebagai bekal dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan salah satu dari sifat utama tersebut adalah sifat zuhud, yaitu sebuah perilaku dari keterlepasan diri atas kebergantungan terhadap dunia dan selalu menginginkan kehidupan yang lebih kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan sifat ini juga harus dimiliki oleh kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya surah keempat An-Nisa ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu limanittaqa. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, kesenangan, kenikmatan dunia kecil dan kehidupan kebahagiaan akhirat diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah PT Badak NGL yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara bahasa, zuhud berarti tarkus syai', meninggalkan sesuatu, atau bisa disebut juga dengan ar-radhiba anhu wa radiya minhu, yang artinya tidak tertarik pada dunia dan hanya menginginkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, zuhud berarti menghindari, menjauhi, dan meninggalkan keduniaan karena iman.
dan tentunya mengharapkan kehidupan akhirat. Menurut Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu alaih, bahwa zuhud terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah zuhudnya orang-orang yang awam. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah zuhudnya orang-orang yang istimewa. Dan yang ketiga, yaitu meninggalkan hal-hal yang menyebabkan dirinya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan zuhudnya orang-orang yang kenal, yang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah PT Badak NGL yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gambaran tentang kezuhudan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena kepapaan, ketidakberdayaan dan kemiskinan beliau, akan tapi karena memang sifat ini telah menghiasi seluruh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa 'ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal dzakara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma asaban nasu minad dunya faqal laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallul yawm yaltawi ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnah, yang artinya dari Nu'man bin Bashir, semoga Allah memberikan keriduan kepada keduanya, di mana dia berkata, menyebut Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoi kepadanya, tentang apa-apa yang dialami oleh manusia dalam kehidupan dunianya. Maka Umar berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW seharian penuh dalam keadaan perutnya terlilit rasa lapar. Tidak dia mendapati sebiji korma jelek sekalipun untuk mengganjal daripada perutnya. Memang sungguh menakjubkan pribadi Rasulullah. Beliau bukan hanya bisa berkata-kata, bahkan sampai ikut merasakan penderitaan dan kelaparan orang-orang yang menderita. Sebagaimana juga difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, tepatnya surah ke-9 At-Taubah 28, azizun alaihi ma'anitum, sangat ikut merasakan apa-apa yang kamu sekalian rasakan. Menurut Yahya bin Mu'ad rahimahullahu alaih, seseorang tidak akan sampai kepada hakikat zuhud kecuali dengan 3 hal, yaitu yang pertama perbuatan tanpa pamrih, yang kedua ucapan tanpa keinginan hawa nafsu, dan yang ketiga kemuliaan tanpa kekuasaan. Para jamaah PT Badak NGL yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, contoh indah tentang kezuhudan juga bisa kita contoh dari Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan yang sangat besar. Beliau diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguasai perbendaharaan dunia, mampu memerintah angin, serta mampu untuk berbicara dengan segenap makhluk, mulai dari manusia, binatang, bahkan dari bangsa jin. Dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini kita bisa mengambil sebuah pembelajaran bahwa memang kita harus terus berusaha mencapai puncak-puncak dunia dengan tetap memelihara sikap zuhud serta mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah PT Badak NGL yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perilaku zuhud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus terbawa hingga wafatnya beliau, dan terus menjadi teladan bagi kehidupan keluarganya, sebagaimana sebuah yang diriwayatkan oleh
kesepakatan dua imam, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau hadis riwayat muttafaqun alaih, yang berbunyi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti syai'un ya'kuluh dzu kabidin illa syatru sya'irin fi rafin li fa'akaltu minhu hatta tala alayya fakiltuhu fafaniya, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, telah berkata, ketika wafat Rasulullah SAW, maka tidak aku dapati sedikit pun sesuatu yang bisa aku makan di rumahku, kecuali hanya sedikit gandum yang berada di atas serak. Kemudian aku makan gandum tersebut untuk kemudian sampai waktu yang begitu lama, dan akhirnya aku timbang, maka habislah dia. Para jamaah PT Badak NGL yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri pribadi yang senantiasa menghiasi kehidupannya dengan kezuhudan adalah pribadi-pribadi yang pertama memiliki etos kerja yang tinggi, yang kedua mampu menjaga diri dari sikap berlebih-lebihan dalam menikmati kehidupan dunia, yang ketiga memandang dunia sebatas sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat tidak enggan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima mampu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama dalam kehidupannya. Dialkisahkan dalam kitab An-Nawadir, ada dua orang yang bertikai atas masalah pembelian rumah, hingga sampai permasalahan mereka kepada sang penguasa yang bijaksana, yaitu ketika sang pembeli mendapati rumah yang dia belinya berisi harta karun yang berlimpah, untuk kemudian dia berniat untuk mengembalikannya kepada pemilik rumah. Akan tetapi ketika ingin dia sampaikan, sang pemilik rumah yang telah menjual rumahnya pun tidak mau menerima harta karun yang ada pada rumah tersebut, dikarenakan dia merasa dia telah menjual rumah beserta dengan seluruh apa yang ada di dalamnya. Untuk kemudian terjadilah pertikaian dan sampai kepada raja yang bijaksana, yang akhirnya mengambil keputusan yang sangat bijaksana, bahwasanya hendaknya kedua lelaki yang bertikai ini menikahkan putra dan putrinya untuk kemudian mewariskan harta yang berada di rumah tersebut kepada kedua putra putrinya, sehingga terjadi sebuah kesepakatan yang berujung pada bersatunya dua keluarga. Para jamaah PT Badak NGL yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dulu orang bertikai dikarenakan tidak mau mengambil harta yang bukan miliknya atau masih belum jelas kepemilikannya, maka saat ini, di zaman ini, bahkan bisa kita saksikan ada beberapa anak yang bahkan memperkarakan orang tua kandungnya sendiri, yang memberinya dia makan sewaktu kecil, memberinya pendidikan, bekerja kesembanding tulang untuk keberhasilan anak-anaknya. Tetapi ketika anak telah berhasil, bahkan sang anak mengajukan orang tuanya ke pengadilan untuk dia tuntut. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita perlindungan untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang zuhud dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan yang utama dalam kehidupan kita sekalian. Akhirul kalam, mohon maaf kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.